Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back kembali lagi bersama saya Rizky dan pada kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu perangkat jaringan. Ya langsung aja daripada lama-lama langsung aja kita mulai dari pertama itu kita ada server. Apa itu server? Di sini artinya merupakan sebuah sistem komputer yang difungsikan untuk memberikan layanan dan membatasi dan juga mengontrol akses pada klien di sebuah jaringan komputer yang ada. Biasanya komputer yang bertindak sebagai server ini menyediakan resource yang dapat digunakan untuk komputer lain yang bertindak sebagai komputer atau komputer klien. Jadi sebagai server tuh ini biasanya buat nyimpen atau memberikan layanan nih. Untuk bisa juga untuk menyimpan data. Ini kayak gini isinya nih. Ini banyak nih dalamnya. Isinya ini bisa buat data, bisa untuk mengontrol akses gitu. Contoh topologinya dari ini ada server DHCP ini servernya nih. Ini dia mengirim IP atau alamat ke setiap penggunanya. Misalnya di sini ada A, B, C, D kliennya atau penggunanya. Ya. Ya jadi ini contohnya lah. Bisa memberikan layanan ke setiap kliennya atau setiap device gitu. Terus yang kedua kita ada hub. Hub itu menghubungkan semua komputer yang terhubung ke LAN. Hub adalah repeater dengan jumlah port banyak atau multi-port repeater. Hub tidak mampu menentukan tujuan. Hub hanya mentransmisikan sinyal ke setiap line yang terkoneksi dengannya menggunakan model hub. Ya, itulah. Terus di sini menggunakan ada binary itu kayak angka-angka 0101 gitu lah. Terus ini ada layer OSI layer, and then there's ada ini hub berada di layer 1. Ini merupakan physical. Pokoknya dalam layer OSI layer itu ini hub itu termasuk dalam layer 1 atau physical. Biasa hub ini fungsinya itu untuk nge-broadcast atau mengirimkan data gitu. Data apa aja sih? Tapi ada kelemahannya juga sih. Kelemahannya itu salah satunya kadang-kadang kalau kita ngirim data tuh bisa tabrakan, bisa collision. Soalnya kalau contohnya kita pengen ngirim file ke misalnya ke di sini misalnya pengen ke komputer dari A pengen ke komputer misalnya tujuannya C nih. Kalau pakai hub ini malah bukannya ke C malah ke semuanya juga, jadi malah nggak tepat gitu. Jadi itu salah satu kelemahannya. Jadi kalau ngirim file ke tujuannya malah ke semuanya gitu, nggak tepat. Itu fungsi hub tuh yang menghubungkan LAN gitu, kabel LAN. Terus yang ketiga kita punya switch. Switch itu merupakan itu untuk menghubungkan network yang sama menggunakan MAC address dan layer LC. Switch berada di layer 2. Data link coin itu adanya di layer 2. Kalau hub tadi itu ada di layer 1 yang physical. Kalau layer 1 ini yang data link yang layer 2 biasanya digunakan untuk menyatukan jaringan lokal atau jaringan LAN, jaringan kita lokal. Ini contoh penerapan switchnya. Kalau switch itu atau namanya tuh unicast. Unicast itu kayak artinya pengirimannya tuh bisa teratur, beda sama hub tadi. Kalau hub itu kan kalau misalnya pengen ngirim malah ngirim ke
misal ngirim ke suatu tujuan malah kekirim ke semuanya gitu. Kalau switch ini itu pengirimannya teratur, nggak tabrakan gitu. Terus kalau nggak salah, kalau switch itu ada dua jenis, ada manageable sama unmanageable. Manageable itu maksudnya bisa diatur, unmanageable maksudnya nggak bisa diatur, kayak kayak bridge itu, bridge kayak eh, memancarkan ke semua, ya bisa memancarkan semuanya juga, ini kayak bisa kayak hub juga, bisa teratur juga pengirimannya. Nih misalnya nih, bisa pengen dari A ke B, nanti ya cuma ke B doang, nggak semuanya beda sama hub gitu. Tapi ada tipe kayak gitu hub juga gitu. Terus yang keempat kita punya bridge atau ya namanya tuh eh, di sini bridge menguatkan sinyal yang ditransmisikannya, tetapi tidak seperti repeater. Bridge mampu menentukan tujuan. Selain itu, bridge juga membagi satu buah jaringan ke dalam dua buah jaringan. Jadi kalau bridge itu contoh topologinya itu kayak memancarkan uh, memancarkan misalnya pengen mancarin apa, mengirim data sebagai pemancar ke segala device gitu, ke segala klien, bisa pakai bridge ini. Ini mode bridge biasanya ada kayak gini. Terus yang kelima kita ada yang biasa kita lihat karena router nih. Router itu di sini fungsinya untuk menghubungkan antar network yang berada, dan ya biasanya dipakai di rumah biasanya ada. Router beroperasi pada layer 3 network. Jadi kalau layer, kan tadi layer 1 itu physical, yang kedua itu data link, kalau yang ketiga itu network namanya. Jadi dia bekerja pada layer 3 atau network, di mana pengalamatannya menggunakan IP address. Jadi router tuh bisa menggunakan IP address. Router memiliki fungsi yang penting dengan suatu jaringan, karena router memiliki fungsi routing, di mana routing ini dapat menghubungkan network yang berada secara luas, baik dari jaringan lokal atau jaringan MAN ataupun WAN. Kalau MAN itu antar misalnya antar gedung atau antar daerah, bukan sih, kayak antar gedung. Kalau MAN, kalau WAN itu bisa lebih luas, bisa antar negara, eh, antar pulau gitu atau apa. Ini contoh-contoh penerapan topologinya tuh router kayak gini. Jadi ini router, ini switch ya, ini switch. Terus tiap ini ada alamatnya beda-beda. Di sini 5050, ya beda-beda ini. Itu fungsi apa? Pengertian dari router. Kemudian kita keenam ada access point atau singkatnya AP, digunakan untuk memancarkan sinyal wireless dan diterima dari router ataupun broadcast untuk membuat suatu jaringan LAN atau wireless area network. Jadi access point itu fungsinya itu intinya memancarkan sinyal ya. Contohnya kayak gini gambarnya nih. Pokoknya fungsinya untuk memancarkan sinyal gitu. Kayak kayak ini fungsinya kayak TP-Link gitu, kayak WiFi gitu, memancarkan. Ini contoh topologinya. Ini memancarkan di setiap ruangan ada access point, jadi ya memancarkan sinyal WiFi. Di sini juga ada access point yang outdoor, ini kan yang indoor ini. Ini access point indoor. Kalau ini contoh dari outdoor. Alatnya itu kayak gini nih, agak gede nih. Dan di sini jaraknya itu 14,8 km. Kalau biasanya tuh access point, kalau yang indoor tuh biasanya maksimal sih 350 meter kalau nggak salah sih. Umumnya itu paling bagus yang 350 meter.
jaraknya. Kalau biasanya umumnya itu paling cuma 50 meter atau berapa gitu. Ya ini bisa, kalau yang outdoor itu ini antar daerah bisa ini dari daerah sini ke, misalnya ini dari Bogor ke Jakarta pakai ginian, akses point outdoor itu. Ini apa, pemancarannya bisa jauh, bisa sampai, ini bisa sampai 14 kilometer atau sampai, pokoknya jauh aja sampai jauh. Terus ada ketujuh, ada modem. Modem atau namanya wifi sih yang sering didengar awamnya. Ya jadi modem merupakan kepanjangan dari modulator, demodulator, itu nama lainnya. Secara harfiah itu berarti modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah, yang dimana modem biasanya melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Dalam modem itu atau WiFi ya ada dua tipe ya, ada yang pakai USB, ada yang pakai modem. Ada yang pakai USB, ada yang pakai gini nih. Biasanya pada pakai gini ya. Kalau yang USB doang itu fungsinya tuh palingan cuma buat satu, apa, buat memberi wifi ke device atau alat yang dicolokin pakai ini. Jadi ini cuma bisa satu alat doang. Kalau ini bisa banyak nih. Bisa memancarkan banyak device atau alat itu, alat-alat. Ini contoh penerapan modem nih. Kalau kayak gini tuh itu bisa banyak, bisa ke HP. Kalau pakai ini doang sebenarnya cuma bisa satu doang, bisa ke laptop doang, ya ke satu device doang gitu. Terus kalau ini modem USB kayak gini nih. Yuk. Terus ke-8 ada repeater. Repeater merupakan perangkat jaringan yang berfungsi untuk memperkuat sinyal. Ini sama aja, contohnya kalau misalnya dari kita nih topologinya, ada access point ingin memancarkan sinyal tapi di depannya itu ada pegunungan dan menghalangi jaringan tersebut, maka di atasnya ini dikasih repeater sebagai untuk penerus sinyal. Jadi sebagai, kalau misalnya ada hambatan di sini, tinggal di sini pakai repeater aja untuk memperpanjang sinyal lagi biar sampai tujuan. Terus yang ke-9 kita punya NIC atau Network Interface Card. NIC ada sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Tugas NIC adalah untuk mengubah aliran pada paralel dalam bus komputer. Ini topologi bus komputer menjadi bentuk data serial sehingga dapat ditransmisikan di atas media jaringan. Ini biasanya kalau ini network interface card itu biasanya di bagian belakang komputer nih contohnya. Ini modem dicolokin ini, terus kabelan dicolokin ke sini, bagian dicolokinnya ke ini nih, ke sini namanya ini network interface card di sini. Modem juga punya sini ini kayaknya sih. Terus yang terakhir kita punya LAN tester. Jadi LAN tester di sini berfungsi untuk melakukan pengetesan dan pengecekan pada sebuah kabel jaringan seperti kabel LAN. Terus ya baik yang tipenya cross maupun stage. Jadi ada dua tipe kalau kabel LAN, ada stage, ada cross. Terus maupun dengan soket RJ45 boleh itu. Jadi ini sebagai pengecek kabel LAN gitu. Namanya juga LAN tester ya, pengetes LAN. Jadi fungsinya ini kabel LAN. Terus ini contoh penerapan LAN tester. Ini pas kita masukin LAN-nya di sini sampai di sini, terus lampu indikatornya otomatis pasti nyala. Nih, biasanya semakin gede angkanya semakin bagus. Bukan semakin bagus sih,
semakin kayak semakin bagus ya kalau semakin gede. Terus ini ada on off slow untuk mengatur lampu indikatornya. On ada slow untuk mengatur apa ininya, indikatornya. Udah selesai deh. Ya mungkin itu aja untuk saya untuk pelajaran sekarang tentang perangkat jaringan ya. Maaf kalau misalnya ada salah ataupun yang lain lah. Saya undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.